Salam sejahtera para pendengar yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media untuk memperluas wawasan umat Tuhan. PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di 33 radio lainnya, di berbagai kota dan pelayanan televisi, di Indovision Live Channel 70 setiap Rabu pukul 11 dan 23 waktu Indonesia Barat, Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan Senin pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kabel Vision Family Channel setiap Rabu pukul 6, 12 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sabtu pukul 6.30, 12 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Baik saudara yang kekasih, hari ini kita akan membicarakan tentang sifat Allah yang communicable. Saudara, menjadi sangat penting terus bagaimana kita belajar membenahi diri kita, mengerti secara utuh keimanan kita, kekristenan kita, sehingga kita makin peka kemana kita mau melangkah, kemana kita mau pergi, siapa Allah yang kita kenal itu di dalam hidup kita. Sekarang sedang mengalami kegalauan dunia karena memang mengalami kekacauan doktrin yang cukup mengerikan. Ya, berusaha untuk modern, banyak orang justru terjebak dalam modernisme yang terjadi. Sehingga akhirnya gereja itu terombang-ambing, ya, sehingga semakin hari semakin sulitlah kita membedakan antara gereja dan dunia. Kemiripan-kemiripan itu semakin luar biasa, karena dunia semakin mirip dengan gereja dalam pengertian kebangunan humanistik, membuat dunia itu belajar bagaimana care terhadap orang yang lain, bagaimana menolong orang yang lain, tapi dalam rangka I am God. Jadi kita mesti baik, kita mesti jadi gereja nggak penting atau agama tidak penting. Sementara agama mulai melacurkan dirinya, mendowngrade dirinya, sehingga agama berubah menjadi nilai-nilai moral belaka. Tapi kehilangan prinsip-prinsip kebenaran yang sesungguhnya di dalamnya. Jadi ada ironi yang luar biasa. Jadi karena gereja mendowngrade, sementara dunia upgrade, ketemulah. Jadi dunia sama gereja mirip. Ini kan jadi kacau kalau sudah begini, kalau sudah selevel. Karena kalau selevel berarti kemajuan buat dunia, penurunan buat gereja. Tapi orang Kristen lucunya tidak merasa itu terjadi. Karena itu euforia pertumbuhan gereja menurut saya sesuatu yang perlu dikritisi. Ya, terhadap sebuah fakta-fakta dalam kehidupan, kita tidak bisa untuk mengabaikan bahwa memang terjadi sesuatu yang menakutkan, yang mengancam gereja. Apa sebetulnya yang kita maksud communicable? Adalah apa yang ada pada Tuhan, ada pada kita, yang akan orang dengan segera mudah melihat. Kalau kita bilang, oh saya anak Tuhan, sederhana, punya ini enggak, punya itu enggak. Pertama, sifat itu ada pada Allah, yes, tapi ada juga pada manusia. Ya. Nah oleh karena itu sifat manusia yang merupakan wujud nyata manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi Allah yang communicable sifatnya di dalam diri manusia yang ada terkomunikasikan itu merupakan wujud nyata manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Kalau kita ditanya apakah kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Amin kan ya. Pertanyaan kedua, apakah saudara gambar dan rupa Allah? Ini sudah agak berbeda ini. Apakah kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Amin. Tapi kalau ada pertanyaan kedua, apakah saudara gambar dan rupa Allah? Persoalan serius. Belum tentu. Semua orang kita akan rasa dia Kristen dan gambar dan rupa Allah. Tapi apa iya? Bisakah kulihat apa yang ada pada Tuhan, ada padamu karena kau gambar dan rupanya? Karena itulah bisnis orang Kristen menjadi bisnis yang sangat serius. Pertandingan hidup orang Kristen menjadi pertandingan yang sengit, saudara. Bagaimana kita melakukan itu, bagaimana kita melakoni itu, ya, bagaimana kita memainkan peran itu. Jika communicable adalah sifat yang ada pada hakikat manusia, ada juga sifat Allah yang disebut incommunicable. Ya, seperti ketidakberubahan Allah, ya kita berubah. Ya,
ketidakterbatasan Allah, kita terbatas. Ya, termasuk malaikat pun terbatas. Iblis pun terbatas. Dia ada di dalam kekekalan, yes, tetapi dia satu yang tidak bisa ada di dua tempat sekaligus. Allah adalah Allah yang esa, yang satu yang bisa ada di berbagai tempat sekaligus pada saat yang bersamaan. Jadi kita mesti ngerti perbedaan-perbedaan. Banyak orang bilang, oh malaikat juga nggak terbatas. Jadi saya kadang-kadang pikir-pikir ya, berapa lama kamu jadi orang Kristen? Yang prinsip basis saja nggak bisa bedain. Bedain coba malaikat dengan Allah. Kebingungan orang. Ironis ya, tetapi sudah khotbah kemana-mana. Lalu saya pikir-pikir ya, kalau begini orang berani ngomong, berani khotbah, berapa kacaunya kita ini? Ya, jadi ini menjadi pemikiran serius yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita hati-hati di dalam kehidupan kita. Jadi communicable adalah sesuatu yang ada pada Allah, ada pada manusia. Sesuatu yang bergerak dinamis dalam kehidupan kita. Apa saja sifat Allah yang communicable itu? Kita lihat yang berikutnya. Pertama, saudara, adalah spiritualitas Allah itu sendiri. Dia adalah Allah yang roh. Ya. Nanti kita akan belajar ini terus ke bawah. Kita run dulu semuanya. Yang kedua, moralitas Allah ya, tentang kemurahan, kesabaran, kesucian, dan lain-lain. Ketiga, intelektualitas Allah tentang hikmat, kebijaksanaan, dan kebenaran. Dan keempat, tentang kedaulatan Allah sebagai penguasa, ya, perencana, pengelola. Ya. Ini menarik sekali, ada hidup dalam hidup manusia. Karena itu sebetulnya saya tidak bisa membayangkan orang Kristen tidak maksimal hidupnya. Perhatikan kalimat saya. Saya tidak bisa membayangkan orang Kristen tidak maksimal. Apakah mungkin kita hidup melupakan Tuhan? Mana mungkin. Terlalu baik dia kan untuk kita lupakan. Terlalu sabar dia untuk kita lupakan. Terlalu hebat dia untuk kita lupakan. Kenapa orang mudah dilupakan? Karena dia nggak hebat. Nggak ada yang saya bisa belajar. Tapi dari orang yang kita bisa belajar, kita nggak bisa lupa kan? Nah, itu namanya para pejuang negara kita ini. Kita nggak tahu siapa Khairil Anwar itu. Tetapi mau nggak mau kita mesti mengenang dia, bukan? Kita lihat fotonya mirip apa enggak, kita juga nggak ngerti. Tapi itulah idenya, itulah pikirannya. Ya, saudara nggak pernah dekat, nggak pernah salaman mungkin dengan Gus Dur. Tapi saudara mau tidak mau selalu membicarakan Gus Dur, padahal orangnya udah mati. Saya khawatir yang tahu itu kuburan kita cuma anak kita saja. Saudara aja udah lupa. Karena orang rasa, apa yang mau dikenang dari dia? Nah, oleh karena itu ini menjadi sangat penting, saudara. Seluruh hakikat yang ada di dalam diri Allah ada pada diri kita. Dikatakan Allah adalah roh. Ini spiritualitas Allah. Saudara, Alkitab mengatakan Allah adalah roh, yes. Tetapi Yakobus mengatakan manusia itu hidup tanpa roh, tubuhnya adalah mati. Artinya, roh yang ada pada Allah, roh itu ada pada manusia. Sehingga kesegambaran dan keserupaan manusia dengan Allah menjadi satu yang unik. Ada dua aspek dalam penciptaan yang menarik. Yang pertama, segala sesuatu diciptakan. Tidak ada dikatakan Tuhan menghembuskan napas hidup itu. Oke? Semua jadilah, jadi binatangnya. Jadi, semua jadi. Makhluk hidup juga kan? Tetapi ketika manusia diciptakan Tuhan, diberikan napas hidup, bukan berarti manusia pertama itu cuma tubuh terus nggak hidup. Bukan. Kata roh itu adalah nefas atau nafas. Tetapi napas hidup yang dimaksudkan di situ kehidupan yang mendalam, yang hakiki, yang pada diri manusia, yang selalu kita sebut manusia rohaninya. Binatang itu kita nggak sebut binatang rohani. Tapi kalau nefas, roh, ada nggak pada binatang? Ada. Makanya Pengkhotbah 3 bilang, roh binatang kembali kepada penciptanya. Maka seringkali kan kita bilang, manusia itu terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Kalau binatang tidak ada rohnya, manusia ada rohnya. Anda melanggar Alkitab. Alkitab nggak pernah trikotomi. Itu pemikiran dari Plato. Pengaruh Platonistik yang menggambarkan manusia trikotomi, terdiri dari tubuh, jiwa, roh, itu datang dari manusia terdiri dari rasio, moral, dan nafsu. Rasio itu yang paling tinggi. Ya. Moral itu daunnya nomor 2-nya, lalu nafsu itu yang paling bawah, paling rendah. Sehingga dia mengkonfrontasi antara rasio dan nafsu. Dan dia memandang nafsu itu rendah. Tetapi kita akan mengkritik lagi kemudian hari. Siapa bilang nafsu itu rendah? Nafsu yang terkendali adalah anugerah. Nafsu yang terkendali adalah anugerah. Bagaimana seorang suami nafsu dalam tanda petik pada istrinya? Birahi. Sehingga kemudian mereka punya keturunan. Tanpa nafsu bagaimana mau keturunan? Biar telanjang terus. Ayo Pak, nggak nafsu. Ya, nggak ada keturunan kan? Nafsu yang terkendali adalah anugerah.
Tapi nafsu yang tidak terkendali, itu setan yang luar biasa. Akan merusak kita. Tapi nafsu tidak jelek pada dirinya. Dosa yang membuat nafsu itu arahnya jadi salah. Ini menarik. Sehingga apa yang dikatakan Plato tidak betul. Nah begitulah kita juga memahami. Jadi kita mesti menguji coba seluruh pikiran-pikiran pemikir besar itu. Gak gerbuk prok, copy paste aja. Nanti dulu. Banyak sekali ucapan-ucapan bijak dari Konghucu, ya Mencius, masuk di dalam BBBB ya. Ini. Kalau saya ngeliat secara Kristen udah salah semua itu. Cuma saya nggak ada waktu untuk mengkoreksi itu tiap kali. Karena ke kawan-kawan, kenapa kutip kalimat ini tanpa mau belajar baik-baik? Ironis sebetulnya. Ya, pernah Konghucu ada muridnya sama tukang kain ribut misalnya ya. Lalu si tukang kain itu bilang 8 kali 3, 25. Muridnya bilang 24, ngotot. Pasti aku benar. Lalu tukang jualan ini bilang gini. Udah begini, kita datang ke guru. Kalau guru bilang 8 kali 3, 24, ku potong leherku. Ya, tapi kalau 8 kali 3 itu betul 24, ya, ku potong leherku kata si tukang ini. Tapi kalau 25, kamu harus keluar dari perguruan, gak boleh jadi murid guru. Mereka pergi ke Konghucu, lalu Konghucu ditanya berapa 8 kali 3. Dia bilang 25. Konghucu bilang iya 25. Marahlah murid itu. Tapi kemudian sesudah orang ini pergi, si guru bilang, kalau aku berkata 24, maka hilanglah kepalanya. Maukah engkau? Karena sebuah kebodohan orang kehilangan kepala. Si murid diam. Lalu orang bilang luar biasa bijak ya. Saya bilang tolol bukan bijak. A adalah A, B adalah B. Tetap 25, kenapa rupanya? Tapi tidak perlu kau potong lehermu. Emang gak bisa. Kenapa kebenaran harus dirubah? Untuk sesuatu yang kita pikir baik. Padahal dengan demikian kita membunuh dia. Dia tidak pernah tahu dia salah. Dia akan tahu dia benar. Itu ketololan yang paling tolol. Nah, orang Kristen kirim BB begini katanya bijaksana. Tuhan mau kita juga penuh kasih. Tolol setengah mati kan. Ini logika-logika yang mesti kita kembangkan. Ya, jadi kita mesti interaktif. Nah dunia ini dilanda kepada nilai-nilai relativisme. Alkitab tidak pernah mengenal nilai relativisme itu. Ya, kemutlakan dalam kebenaran menjadi gugatan yang hebat. Tetapi itu sekaligus membuat kita sulit menjadi orang Kristen yang sungguh. Karena itu, kalau memang engkau seorang yang rohani, mempunyai nilai hidup itu, maka hidupmu bukan soal ini saja kan? Ah, itu sebab Tuhan bilang, manusia hidup bukan hanya dari apa? Roti. Tapi bukan berarti roti nggak perlu. Roti perlu. Tapi ada yang lebih perlu apa? Firman itu. Jadi jangan juga gara-gara firman saudara nggak cari roti. Banyak orang Kristen kurang ajar, keluar masuk gereja melulu, doa puasa terus, tapi minta uang terus. Apa itu? Itu bukan Kristen. Cari rotimu, tapi puaskan jiwamu. Hanya orang bodoh yang mencari roti terus-menerus, lalu dengan alasan roti, dia nggak punya waktu untuk memberi makan jiwanya. Itu yang saya bilang. Sesibuk apa kamu sampai kamu nggak bisa memuliakan Tuhan? Sehebat apa kerjaanmu itu? Seberapa besar penghasilanmu? Sampai kau rasa kau tidak punya waktu lagi. Karena begitu engkau berkata aku tidak ada waktu, engkau adalah orang yang paling bodoh. Karena engkau harusnya bisa menaklukkan dan memanage waktu. Saya suka kalimat ketika Tuhan bilang ya, 6 hari dia menciptakan bumi ini dan segala isinya. Hari ke-7 dia beristirahat. Kalimat itu mau mengatakan apa? 6 hari is enough. Artinya ada satu yang bisa dikelola. Lalu dia bilang waktunya masih siang, bekerjalah. Akan tiba waktu malam, kita nggak bisa kerja. It's a time. Ada waktunya kok. Kita udah belajar itu. Nah oleh karena itu saudara di dalam bagian seperti ini, manusia adalah roh di dalam dirinya, tubuh di luarnya. Maka roh manusia dan roh Allah, itu yang disebut communicable. Yang ada pada Allah, ada pada manusia. Maka seharusnya roh manusia mempunyai kerinduan untuk selalu terkomunikasi dengan roh Allah. Untuk selalu kontak dengan roh Allah. Kehausan, kegairahan. Ya. Pemazmur pernah berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lalu waktu Yesus menjungkir balikan, menjunjukkan bait suci, sebuah kutipan ayat menarik. Betul apa yang dikatakan Alkitab. Jiwaku hangus karena cinta akan rumahmu. Itu kecintaan terhadap Alkitab membuat kita hangus. Kalau saudara betul belajar Alkitab ya betul-betul rindu. Saudara melihat sesuatu yang salah kita rasanya, kok gini?
melihat yang gak beres, kok gini? Kita akan turun. Itu membuat hidup kita pasti gelisah. Pasti gelisah. Gak mungkin gak. Nah ini menjadi bagian yang kita pikirkan. Ayo dapatkan pergumulan itu. Tapi jangan abaikan pekerjaanmu. Kalau kau makin rohani, pasti kerjaanmu makin baik. Itu orang rohani. Bukan makin rusak loh. Iya Pak, jadi kerjaan saya berantakan nih, soalnya saya dekat Tuhan terus. Bingung juga kita ya. Sejak kapan kau dekat Tuhan pekerjaanmu jadi kacau balau? Omong kosong itu. Hanya dekat setan kerjaanmu kacau balau. Kalau dekat Tuhan, Tuhan akan ajar kita. Roh kita. Yang mendekat tubuh kita menikmati. Paulus memberi satu kata dalam bahasa yang baru. Tubuh jasmani kami makin merosot. Tetapi tubuh rohani kami terus menguat. Saya baca itu dan itu selalu memberi saya inspirasi dan kekuatannya. Yang kedua, kita akan membicarakan moralitas Allah. Saudara, kemurahan. Sesudah nilai roh tadi ada pada diri kita, begitulah moralitas Allah. Istilah moralitas mau mengacu kepada tindakan-tindakan sifat yang ada pada Allah, nilai moral yang ada pada manusia. Kemurahan. Saudara, Tuhan itu adalah sumber kemurahan dan bagaimana juga Alkitab mengajar kita harus kita hidup dalam kemurahan juga. Supaya kemurahan kita itu nyata pada tiap orang. Menarik ya. Apakah saudara seorang Kristen? Saudara, ini menarik, bagus. Maka kalau memang engkau seorang yang murah hati, pasti engkau murah untuk dan mudah menolong orang lain. Itu kan murah hati. Jadi tidak menahan apa yang kita bisa lakukan. Saya nggak pusing kalau saya selagi bisa saya hajar. Jadi capekku tidak sia-sia kok. Tuhan berkati aku gitu loh. Kenapa kamu nggak mau diberkati Tuhan? Belajarlah bermurah hati. Itu kemurahan tuh. Mengerjakan bagian yang mesti kita kerjakan. Terus Tuhan saja nggak pernah alpa ya. Untuk mengasahkan kasih sayangnya. Dengan kemurahannya dia puaskan kita tiap hari. Kenapa kita bisa absen? Nah ayo kita keras kepada diri kita. Sehingga kita terus mengacu dan kita terus memacu diri kita. Ya, itu kemurahan Allah. Kesabaran. Allah itu yang panjang sabar. Dia bilang tidak ada yang lebih sabar daripada Allah, bukan? Dan manusia juga dituntut supaya nyata kesabaran itu di dalam diri kita. Ya, tidak bisa tidak ada itu. Bahkan dalam Alkitab. Tekun itu adalah apa? Supaya kau jadi orang yang tekun. Tekun itu apa? Sabar menderita. Kita menderita aja udah pusing disuruh sabar. Nunggu aja gak bisa, menderita pula lagi. Alamak, sabar menderita. Nah itu Ayub. Penderitaan 1, penderitaan 2, penderitaan 3. Hilang harta, hilang anak, hilang istri, hilang kawan, hilang kesehatan. Dia tidak berubah. Tuhan adalah Tuhanku. Tahan menderita. Sabar menderita. Itu kesabaran yang perlu, saudara. Kesabaran akan membuat kita tangguh dalam hidup ini. Kesabaran akan membuat kita unggul dan hebat dalam hidup ini. Jadi bukan orang itu sabar lupa. Orang ribut-ribut dia enggak. Ada orang temperamental. Yang gedebur langsung keluar. Ada orang dilahirkan memang udah begitu. Dia kalem. Sabar banget ya orangnya. Apanya yang sabar? Lu kagak tahu di belakang. Habis itu kita disabek-sabek sama dia ya. Di depan dia nggak ngomong, di belakang dia ngomong. Banyak kan yang begitu. Bukan itu kesabaran. Jadi bukan satu tipe di mana karena pola didik keluarga. Atau karena kultural. Bukan. Atau karena temperamen. Bukan. Sabar itu adalah sesuatu yang aktif berbentuk di dalam dirinya. Kalau saudara lihat orang kolerik nggak sabaran. Orang melankolik kayaknya cenderung lebih diam sabar. Tetapi hati-hati. Bukan itu yang dimaksud Alkitab kesabaran. Bukan tipe dasar temperamen. Enggak. Tetapi suatu olah pikir yang kamu kerjakan. Bagaimana kamu lakukan. Paulus orang yang kolerik. Tidak sabar melihat orang berdosa. Tetapi dia selalu menunggu waktu Tuhan yang pas. Sekarang waktunya aku datang. Saya menikmati pergumulan itu. Aduh. Paulus itu kalau ngomong saudara lihat sendiri. Aku lebih dari yang lain rasul-rasul. Aku begini, aku begini. Tetapi perhatikan kalimatnya terus. Mengejutkan. Tetapi luar biasa. Berkali-kali aku disesat, dicambuk, diubur-ubur seperti penyamun. Tapi demi Injil, aku tidak akan lari. Si Markus pernah ikut pelayanan. Dilihat susah, tengah jalan dia pulang. Gak mau, sampai Paulus marah. Jangan ikut lagi. Lalu Markus ikut Barnabas. Pernah ingat case-nya kan? Baru kemudian Markus sadar lagi. Iya salah lu. Besok harinya, next tripnya Paulus, dia ikut lagi. Tiap orang mesti belajar. Ya.
Kadang-kadang orang Kristen kalau udah ketemu orang yang disiplin keras, jangan terlalu keras tuh Pak, kita kan Kristen. Loh, sejak kapan Tuhan gak keras? Kalau Tuhan gak keras gak ada neraka. Surga semua sudah. Masih mending aku maki-maki kau, paling ku keluarkan dari kantor. Kalau Tuhan dikeluarkannya kau dari surga. Masuk neraka lagi. Kalau saya punya hak saya pakai itu. Tapi saya gak punya hak itu. Jangan main-main dengan Tuhan. Ya, selalu ingat bagaimana kita sungguh-sungguh dalam mengiring Dia. Ya, Dia seriously. Yang ketiga, kesucian. Allah itu suci. Matanya terlalu suci untuk melihat dosa itu. Kesucian yang luar biasa. Paulus menggugat Timotius. Timotius, hendaklah engkau menjadi teladan dalam kesucianmu. Suci itu one way, satu arah, tidak mendua. Kalau saudara punya istri satu, itu suci. Begitu dua, itu sudah nggak suci. Oh, karena dua ya Pak? Bukan, karena pikiranmu sudah terpecah. Bagaimana kau bisa setia terhadap dua hal? No. Pilih kepada siapa kau mengabdi, Tuhan atau Mamon. Jadi kepada siapa sebetulnya kau setia? Istri pertama apa kedua? Yang kedua Pak, omong kosong kau. Kembali ke yang pertama. Bukan milih itu lalu yang kedua karena lebih cantik, lebih muda. Enggak, kau sudah berlaku tidak setia, mundur. Kembali kepada yang semua. Itu. Kita mesti berani. Ya, saya pikir ini kita mesti olah coba dalam diri kita. Nah, supaya kita jangan kejeblak. Oleh karena itu ketika menyadari sesuatu salah, orang kan bisa saja salah, bereskan. Tetapi kalau kemudian sudah berlanjut hari ini baru sadar, ya pertahankan, jangan lagi menodai kehidupan. Karena itu suci lah. Suci itu kan tidak mencuri, tidak menipu, suci. Jadi suci jangan pikirkan tidak membunuh. No. Menipu pun kita sudah tidak suci. Karena tidak one way, tidak ke arah salib itu lagi. Geser dikit. Itu sebab pendeta melayani, tapi sebetulnya dia sih pelayanan tapi untuk uang. Itu pun tidak suci. Jadi tidak suci tidak sama dengan cuma karena berzina gitu ya. Karena ini, karena no, jangan salah. Kesucian itu menyangkut arah kepada Tuhan. Kalau sudah miring dikit, udah nggak suci. Khotbah loh dia Pak, pelayanan, tapi untuk uang, udah nggak suci. Tuhan nggak suka itu. Ya, ingat Gehazi, Elisa udah ditolaknya uang si Naaman kan? Naaman pulang jenderal itu. Si Gehazi bilang lari, kata Tuanku terserahlah, kau boleh kasih. Ambil kata si Naaman kan? Dikasih lah. Nah inilah pembantu kurang ajar, dijualnya nama tuannya. Dipikirnya dia yang hebat, padahal tuannya. Kalau bukan karena Elisa, siapa Gehazi? Tapi Gehazi lupa diri. Diambilnya, apa yang dia dapat? Makanlah kusta Naaman itu. Nah itu kalau jadi asisten hamba Tuhan, siap-siap kalian. Saya selalu berdoa gitu, tampar dia Tuhan. Kalau saya sih, kadang-kadang bilang, Pak kok ngeri amat. Saya pernah doa di sini ada satu orang baru datang. Maaf ya Pak, Bapak kan pendeta. Iya, kenapa ngomong tampar? Hajar mereka yang kurang ajar itu Tuhan. Supaya mereka tahu kebenaran. Saya bilang mending Tuhan tampar dia sekarang. Dia bisa selamat. Daripada Tuhan biarkan itu bahaya. Itu jeritan saya. Tapi saya sendiri tidak akan menampar orang. Karena saya dilarang Tuhan. Nah Tuhan mau tampar apa enggak, permintaanku dipenuhi apa enggak, itu urusan Tuhan. It's not my business. Itu jeritan batinku. Nah itu istilah Paulus. Serahkan dia kepada siapa? Alexander. Tidak bisa diomongin. Aku serahkan dia kepada setan. Belum pernah kan baca ayat itu kan? Karena yang kau baca cuma mintalah diberikan. Ketuklah dibuka. Itu aja ayat Alkitab. Tidak lebih, tidak kurang. Berserulah dia mendengar. Tapi kalau yang kalimat gitu, nggak kita baca itu. Clear banget. Itu pendidikan. Batin ini menangis. Mau semua orang selamat. Saya makin hari makin bisa merasakan. Antara keinginan dan keterbatasan ya. Kita kan mau orang berubah kan. Supaya makin baik. Enak dong. Tapi dia nggak berubah-berubah. Kita jengkel setengah mati. Cuma antara mau kita mau Tuhan. Aduh. Saya kan personal juga bisa jengkel dong kalau ngeliat orang nggak berubah. Tapi sebetulnya itu maunya Tuhan yang taruh ada dalam hati saya. Atau sekedar emosi saya pribadi, bisa kan? Ambisi saya karena dia nggak tunduk sama saya. Kemarahan suci itu indah. Nah saya selalu mengukur diri saya suci tidak dalam marah. Maka saya selalu pulang akan berdoa lagi. Kalau salah aku cabut kata-kataku. Tapi kalau betul jadilah kehendakmu. Jadi kalau saya doa malam saya duduk dia. Kadang mikir. Ya saya nggak bersuara dan cukup 1, 2, 3, 4 menit bagi saya. Overview semua. Ya, itu kesucian, memelihara kedekatan kita dengan Tuhan. Ya,
Lalu kalau apalagi yang communicable, kalau kita lihat buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera terus ya. Itu ada pada Allah, ada ditaruh pada kita. Itu sebab kalau nggak ada pada kita, itu berarti kita belum berbuah. Simpel-simpel aja lah ya. Jadi jangan bilang kalau berbahasa roh dia sudah berbuah, sudah dibaptis oleh roh. Pembodohan yang paling mengerikan itu. Berbahasa roh adalah kelas paling rendah. Aku suka kau berbahasa roh kata Paulus, tapi lebih suka kau bernubuat. Nubuat lebih tinggi dari bahasa roh. Nubuat memperkatakan kebenaran itu. Bahasa roh hanya tanda untuk orang tidak beriman, bukan untuk orang beriman. Orang tidak beriman mengalami peristiwa supranatural. Dia tiba-tiba mendapatkan satu bahasa itu. Dia percaya pada Allah. Tapi kalau kau sudah percaya pada Allah dan kau sebut kau percaya dan setia, masih minta itu, lucu sekali. Sudah SMP kok balik SD. Logika apa itu? Baca 1 Korintus 12, 13, 14. Gak boleh sepotong. Ya. Baru kita lihat, oh iya ya. Dan Korintus itu adalah surat yang ditujukan kepada gereja yang apa? Yang kacau, galau, yang ribut-ribut semuanya. Pembukaannya saja sudah. Kalian masih duniawi karena masih ribut. Pasal 1 itu. Termasuk ribut-ribut urusan karunia ini. Gereja malah belajar dari situ. Jadi ribut-ribut. Hebat juga gereja ya. Ributnya yang dipelajarin. Bukan pelajaran yang diberikan. Nah oleh karena itu saudara, di dalam bagian-bagian seperti inilah buah roh itu nyata dalam hidup kita bisa dilihat, diukur tadi itu. Yang ketiga, yang berikutnya ini ya, intelektualitas Allah. Hikmat, kebijaksanaan, kebenaran datang dari siapa? Allah. Dialah sang pemilik itu. Maka dia memberikan hikmatnya kepada manusia. Itu sebab dikatakan begini, hikmat dunia akan dipermalukannya. Itu bukan berarti ilmu pengetahuan gak penting, hati-hati ya. All truth is God truth. Bumi bulat bukan karena bumi bulat menurut sains. Bumi berputar bukan karena bumi berputar menurut Galileo. Bukan. Memang Allah bikin bumi seperti itu. Si Galileo yang menemukan. Sementara pendeta hanya asik menghitung persembahan. Lalu marah-marah lagi sama si Galileo. Dibunuh pula lagi dia. Itu tragedi. Kita cuma menemukan apa yang Tuhan sudah ciptakan. Kita gali tanah ini, kita temu emas, diamond. Emangnya siapa yang naruh di sana? Dari dulu itu di sana dengan proses alam yang Tuhan buat, tanah kemudian menjadi batu, membatu jadi mengkristal, mesempurnakan ratus tahun karena lingkungannya jadi ini jadi itu. Itu Tuhan yang bikin. Kita cuma menemukan apa yang Tuhan sudah buat. Itu bukan penemuan si A, dia menemukan. Bukan penemuan dia diamond itu. Tapi karena dia menemukan disebutlah dia penemu. Columbus menemukan Amerika. Lalu Australia ditemukan lagi. Emang dia penemu? Karena dia yang menemukan pertama. Iya. Tapi udah ada gak pulau itu sebelum ditemukan? Sudah. Nah maka Tuhan bilang taklukkanlah bumi. Itu tugas kita. Tapi si Columbus yang menaklukkan. Sementara kita lipat tangan masuk ke kamar doa. Gak keluar-keluar pula lagi. Habis berdoa apa? Tidur. Padahal Alkitab bilang ora et berdoa dan yes. Wujudkan doamu dalam pekerjaanmu. Ya. Nah jadi hikmat adalah datang dari Allah yang mesti ditumbuh kembangkan. Jadi hikmat dunia adalah apa yang berlawanan dengan kehendak Allah. Manusia dengan sains bilang tidak ada Allah. Itu musuh. It's not the truth. Truth adalah Allah ada. Bukan tidak ada. Nah maka kita harus melawan hikmat dunia yang mengatakan Allah tidak ada dengan mengatakan Allah ada. Ayo kita debat dong. Kalau memang hikmat itu ada. Salomo punya hikmat liar. Dia memang minta hikmat dari Allah. Allah berikan hikmat pada dia. Tapi dengan hikmatnya, ia berjalan dengan apa yang diinginkannya. Makanya hebatnya setengah mati itu. Bisa punya bini 1000, kerajaan besar banget begitu ya. Saking hikmat itu. Tapi sayang, gak takut Tuhan. Takut Tuhan adalah permulaan apa? Pengetahuan atau hikmat. Maka kalau berhikmat, jangan pernah tidak takut dia. Salomo makin lari, malah bikin berhala. Sama sekali gak takut kan? Gendeng. Hikmatnya menjadi menggeser. Brandnya jadi dunia. Jadi ini ngeri banget nih. Karena itu berhikmat, taklukkan pada Allah. Ya, itu menjadi suatu nilai yang penting. Mengetahui, memahami dan luar biasa. Sementara yang kedua, kebijaksanaan adalah orang yang punya hikmat, pintar luar biasa, belum tentu bijaksana loh. Bijaksana adalah dengan hikmat membuat keputusan yang kemudian arif dan luar biasa.
Maka banyak sekali orang-orang hikmat, orang-orang pintar, ekstra, brilian istilah kita pakai umumnya, itu hikmat, orang-orang brilian, tetapi tidak bijaksana. Nah, orang bijaksana adalah orang yang kemudian tahu memutuskan apa yang orang lain bingung, kenapa begitu. Saya sadar betul Tuhan mau ke sini. Kadang-kadang dia jadi berbeda dengan nilai dunia. Orang bilang bodoh sekali. Kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Nah, jadi kebijaksanaan ini harus kita tumbuh kembangkan dalam hidup kita, saudaraku yang kekasih. Kebijaksanaan ini harus menjadi bagian yang kuat, yang solid dalam keseharian kita. Sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya pikir ya, ini yang menjadi penting. Saya mengambil tindakan, habis itu seringkali juga nyesel. Aduh, mestinya begini sih, tapi kok caranya kurang bijak. Aduh ini, aduh itu. Waduh, banyak hal. Bergumul terus. Bagaimana kita bisa menjadi bijak? Saya kemarin duduk-duduk, udah lama nih anak-anak ngobrol. Pak, ngobrol dong di Kalimantan ya. Ayo duduk sini. Cerita kita. Baru saya sadar juga, udah lama rasanya juga kita nggak melakukan itu lagi. Ya secara inisiatif mereka. Terus mereka tanya, Pak kenapa sih Bapak dulu bangun sekolah, kenapa sih begini, kenapa sih begitu? Saya cuma sadar sesadar-sadarnya. Kalau saya pendeta sekian kali khotbah, kemana-mana khotbah. Sudah pendeta kah saya? Buat apa saya jadi pendeta kalau nggak do something yang lebih? Apalah sulitnya berkhotbah? Semua orang juga bisa. Tapi bagaimana saya mewujudkan khotbah saya dengan kapasitas yang Tuhan beri kepada saya? Saya mesti bijaksana. Mengembalikan semua untuk Dia. Cerita-cerita mana? Habis itu saya pikir-pikir anak-anak. Semangat. Oh gitu ya Pak, gitu ya Pak. Tapi waktu saya pulang saya pikir, aduh. Besok-besok mesti menginvestasi waktu lebih banyak lagi nih. Ngobrol-ngobrol. Dulu itu sering saya lakukan. Beberapa tahun terakhir karena mulai sibuk ini sibuk itu, makin tambah kerjaan kan gitu ya. Kadang-kadang kita lost. Saya bersyukur pada Tuhan kemarin gerakkan anak itu, Pak, ada waktu Pak ngobrol dong. Ayo. Ya sudah kita ngobrol. Ya, sedih betul-betul hati ke hati, cerita-cerita begitu. Tapi saya selalu percaya ya, tiap kalimat yang kita taruh dan kita bicarakan akan membekas pada anak. Maka hidup saya rasa berarti. Itu my wisdom. Hidup bagiku bukan berapa gelopok uang yang kupunya, tapi berapa bernilainya hidupku. Hidup bagiku bukan sekedar berapa berhikmatnya aku, tapi bagaimana dengan hikmat itu aku bisa menolong yang lainnya. Ya. Yang ketiga, kebenaran. Manusia itu harus hidup dalam kebenaran, yes, dan manusia itu harus benar pada dirinya karena Allah adalah sang benar. Tidak ada dusta pada mulut Allah. Mestinya kita juga. Kita belajar. Saya selalu bilang ya, kalau saya ada jalan, mendisiplin diri itu kecil-kecil lah ya. Saya jalan nih ke persekutuan, udah terlambat nih. Aduh, telepon pula lagi, kering. Saya udah deg-degan nih ngangkat, udah terlambat soalnya ya. Jauh nih, angkat. Pak di mana? Saya nggak bisa bilang on the way loh. Dulu sih biasa ya, on the way gitu ya. On the way kan kagak jelas, dari ruang tamu ke kamar mandi juga on the way. Kamar mandi ke garasi on the way, dari garasi mau keluar juga on the way, dan on the way paling gampang. Saya bilang, oh saya dari posisi ini, dari sini antara ini sama ini. Ya begitu aja terus. Sorry, saya memang terlambat. Ya memang berangkatnya telat sih. Tapi coba untuk ngelakonin, sebetulnya kan saya bisa bilang on the way, mereka juga nggak tanya ya. Namanya pendeta, siapa berani menggugat ya? Tapi apakah saya memanfaatkan? Enggak lah, saya kan bukan berkelahi dengan dia. Saya berkelahi dengan diri saya. Jadi, simpel, kecil, tapi belajar gitu loh. Aduh, jadi kalau gitu saya jadi gelisah tuh, aduh mati, telat, cepat, wah. Siapapun di samping saya, istri saya, sama sopir, cepet lo dikit, terlambat gini. Atau gue gantiin. Kalau sopir saya dengan segera saya suruh ke samping, saya nyetir. Tapi kalau istri saya pasti saya dimarahin. Enggak lo di situ, tapi dia terlambat, saya marahin lagi gitu kan. Jadi marah-marahan lah kita. Habis itu selesai baru cinta-cintaannya. Kebenaran itu memang selalu menjadi pergumulan yang serius. Yang berikut susah. Kedaulatan Allah yaitu sebagai penguasa, perencana, pengelola. Waktu Tuhan ciptakan manusia, diciptakannya Allah dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu berkatalah dia, beranak cuculah. Taklukan apa? Bumi. Lalu Kejadian 2 ayat 15, Tuhan membawa manusia ke Taman Eden dan berkata apa? Usahakanlah taman ini. Usahakan itu dalam bahasa Yunani ekonomos. Menjadi bahasa Inggris economic, Indonesia ekonomi, mengelola, mengatur.
Nah, nanti yang mau diatur apa? Oh, negara, namanya ekonomi makro. Yang diatur apa? Company, oh lebih kecil, ekonomi mikro. Itu. Oh, ini transaksi uang, namanya finance. Oh, ini audit untuk periksa, namanya accounting. Kan begitu sebetulnya yang terjadi. Ini belanja, namanya cost. Ini jual, namanya sales. Ada lebihnya, profit. Ya, nggak ada lebih, rugi. Ya, pulang modal, balance. Kan itu aja semuanya kan? Nah, tinggal diberi istilah-istilah di sekolah kan, jadi kayaknya susah banget belajarnya. Inilah, itulah, apalah. Kita mabuk dengan istilah misalnya. Tetapi sebetulnya basisnya itu. Nah, tinggal nanti peraturan, bagaimana cara ngitung pajak. Yang di sana dari sini, yang di negara ini dari sini. Nah, itu macam-macam. Tinggal pajak, apa aja pajak. Ya, pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai atau pajak apa lagi nih. Ya, kalau kita kena pajak apa lagi yang mesti dibayar, kita tinggal belajar itu saja. Tapi itu posting-posting berdasarkan kebijakan tiap negara. Tapi basisnya pajak ini menjadi income dari negara. Karena you sudah bekerja sini, lo bayar teks ke kita. Kan kira-kira begitu. Nah, orang asing kena teks, ini kena teks. Manusia itu hebat, susah. Makanya kita bisa hidup di bumi ini dalam keteraturan. Ya, kita menguasai. Karena kita penguasa, tapi kita penguasa bukan dengan diri kita. Kita berkuasa dengan apa? Hukum yang kita buat. Menarik ya. Kekuasaan manusia adalah bersifat kolektif. Kita punya Undang-Undang Dasar 45 yang sudah digagas oleh para pendiri bangsa, disetujui oleh parlemen. Maka ikuti itu. Maka saya akan menghukum kamu kalau kamu mencuri karena ada KUHP-nya. Saya berkuasa. 6 bulan, 1 tahun. Tapi kuasa saya dapat karena undang-undang yang dibikin secara kolektif. Satu manusia itu korup. Maka manusia tidak boleh satu. Karena itu sistem negara dibikin trias politika. Nah, itu pemikiran Montesquieu. Ini kalau satu aja yang jadi raja, ini korup ini, itu kerajaan. Apa aja kata dia jadi. Nggak boleh eksekutif aja, mesti ada yang ngawasin dia. Jadi dia nggak boleh bikin peraturan yang eksekusi. Maka ada legislatif, diproduksi undang-undang ini terus. Dijalankan oleh si eksekutif. Tapi nanti macam-macam orang ini bisa kong kali kong ini. Mesti diawasin, mesti diadilin. Siapa yang ngadilin dia? Yudikatif. Tapi sekarang eksekutif, legislatif, yudikatif makan siang bareng terus. Kacau semuanya. Nah, sistem yang Allah taruh itu ada pada negara, ada pada apa. Maka kalau orang kembali kepada Allah yang hidup. Tuhan gak mau gini, Tuhan gak mau. Itu Montesquieu. Dilihatnya gereja ini, kurang ajar juga nih gereja. Paus ini dimakannya semuanya. Pemimpin gereja ini gila juga, korup. Pemimpin gereja kan paling korup zaman dulu. Lebih gila korupnya. Lalu dia lihat gak beres nih. Maka dia munculkan ide trias politika. Itu anak Tuhan ini. Kesadaran beragamanya muncul. Dia lihat Alkitab. Menarik ya. Sehingga saudara dunia ini bisa kita jelaskan dengan menarik. Ya. Nah, jadi di dalam bagian seperti ini kita bisa melihat bagaimana pergerakan di dalam kehidupan manusia menjadi nilai-nilai yang menjadi sangat penting dan totalitas kehidupan kita itu adalah, ingat tadi yang communicable tadi ya, spiritualitas Allah yang ada pada kita, moralitas Allah, intelektualitas Allah, kedaulatan Allah. Nah, aspek itu nanti banyak ya. Moralitas masih bisa kita kembangkan, intelektualis masih kita kembangkan. Karena itu saya mau tanya, Allah itu intelektualnya terbatas apa enggak? Hebat ya, dia bisa menciptakan segala sesuatu. Kira-kira kita bisa mengelola enggak yang Tuhan sudah ciptakan? Karena itu kejadian kan, beranak cuculah taklukkan bumi, kuasai semua. Nah sekarang pertanyaan berikut, kita menguasai enggak permainan di bumi ini? Atau kita dikuasai oleh para pemain bumi ini? Ayo, kita menguasai apa dikuasai? Makanya mesti kita berjuang. Kelahi itu bukan saudara harus jadi presiden. No, kau bisa berbeda. Tapi memang berat, keringat dingin gitu ya. Nah, maka saya tidak peduli. Saya akan berjuang. Tapi saya belajar. Apa yang gak bisa? Kalau mau belajar. Apalagi kalau kita punya talent. Kembalikan pada Tuhan. Jangan tidak. Tuhan marah nanti. Kalimat Tuhan Yesus. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat itu, hai murid-muridku, gak masuk surga kau. Artinya, karena kau gak Kristen, kau bukan pengikutku. Artinya lagi, kalau ada orang Kristen gak baik, ya dia bukan Kristen, itu aja. Kenapa dia gak baik? Pak? Karena gak Kristen. Tapi agama Kristen, ya biarin aja. Makanya banyak dipanggil, sedikit ke terpilih. Banyak yang ke surga, banyak yang Kristen, sedikit yang masuk surga. Semoga kalian ketemu semua ya. Karena sedikit. Jadi kompetisi kan. Tetapi memang gereja mengobralnya.
Dan orang Kristen menurut saya overestimate, terlalu sombong. Dia berpikir, aku percaya Tuhan Yesus berarti ke surga. Omong kosong. Alkitab sudah bilang, tidak semua orang menyebut namaku Tuhan masuk surga. Tapi mereka melakukan kehendakku. Karena itu, tidak sedikit juga orang-orang Kristen yang masih bermutu. Tapi jujur, saya dalam pengalaman saya, susah mencari orang Kristen ya yang balance. Artinya kerjanya bagus, uangnya cukup, misalnya pelayanan juga oke, dedikasi oke gitu kan. Tapi sistematik, waduh nggak gampang. Ya. Jadi itu yang bisa kita lihat. Jadi simpel sekali. Nah, orang-orang di luar Kristen itu sebetulnya mereka belajar nilai moral. Dari mana moral itu? Dari Alkitab. Jungkir balik kalian baca semua. Ayo, siapa yang ngomong apa? Kutunjukkan ayat Alkitabnya. Sayangnya orang luar melihat Alkitab cetret dipoto dilakukannya. Orang Kristen enggak. Ngeri kan? Ada seorang guru pintar setengah mati. Muridnya pada hebat-hebat. Anaknya sendiri enggak. Tahu kenapa? Anaknya anggap remeh. Itu bapakku tuh ajar. Udahlah bapakku ini. Bapaknya mati dia tetap bego. Tuh murid pada takut sama bapaknya. Ini guru nanti belajar gini. Belajar pada pintar-pintar semua. Maka anak guru pintar bisa bego. Muridnya pada pintar-pintar. Kasihan kan. Mestinya anaknya jauh lebih pintar. Karena belajar 1 hari 24 jam kasarnya. Maka orang yang punya mutiara seringkali mengabaikan. Masuki pertempuranmu. Jangan pengecut. Tapi aktualisasikan perkelahianmu. Berkelahilah dengan dirimu. Kalau kau bisa menaklukkannya, menyangkalinya, dan kau mau memikul salibnya, setan lari terbirit-birit. Ingat itu. Maka Tuhan akan memberikan hikmat kepadamu. Dan engkau akan mempermalukan zaman ini. Dan engkau akan bersuara kebenaran. Dunia tidak bisa membantah. Karena didengarnya kalimatmu. Dilihatnya perbuatanmu. Maka tertutuplah mulut mereka. Karena mereka tidak bisa menyerangmu. Berkata-kata mereka tak mampu membantah. Perbuatan mereka kalah. Tapi awas. Jangan sampai ada lubang dalam dirimu. Bagus perbuatanmu. Payah perkataanmu. Tak jalan logikamu. Orang meninggalkanmu. Bagus logikamu. Tajam pikiranmu. Tak sejalan dengan perbuatanmu. Orang pun akan meninggalkanmu. Tak akan ada yang mendengarkanmu. Bagaimana kau bisa memenangkan zaman ini? Pikirkanlah itu. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.